Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan pertolongannya. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini kita bisa menunaikan kewajiban sholat maghrib dalam keadaan sehat. Ya, sholat kita tadi berdiri semua. Karena kalau orang yang mampu berdiri harus berdiri. Alhamdulillah, kita sholat ala orang sehat. Ya. Bagaimana kalau nggak sanggup berdiri? Misalnya sakit, apakah tidak usah sholat? Enggak, tetap sholat. Tapi sholatnya beda dengan orang yang sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Alhamdulillah, sekali lagi kita sehat walafiat sehingga sholatnya berdiri. Fa illam yastati atau faman lam yastati faqa'idan. Siapa yang tidak sanggup berdiri maka sholatnya dengan duduk. Alhamdulillah, saya melihat orang-orang yang kadang-kadang tidak sanggup berdiri masih ke masjid, bawa kursi, bahkan ada yang pakai kursi roda. Jadi kalau level ini masih ada sebagian, ya, sebagian yang tidak mau ketinggalan jamaah ke masjidnya. Yang level terakhir ini, faman lam yastati fa'ala janbin, yang tidak sanggup duduk apalagi berdiri gitu ya, maka berbaring. Dan saya belum pernah melihat ada orang yang level ini sholat ke masjid, dan memang tidak perlu ke masjid, sudah utur gitu ya, berbaring. Di mana sholatnya? Di rumah. Di mana sholatnya? Di rumah sakit. Tolong ingat baik-baik. Kadang-kadang ada orang tuh sehat walafiat yang seharusnya sholat berdiri, enggak sholat. Padahal seandainya dia tidak mampu berdiri, dia wajib sholat dalam keadaan duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Dan berbahagialah orang yang dalam keadaan sakit. Rasulullah pernah mengkhabarkan bahwa jika seorang hamba itu sakit atau safar, maka dapat bonus. Amalnya ditulis seperti ketika dia sehat dan mungkin. Alhamdulillah, Allah maha luas rahmatnya. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad, kitab spesial. Di dalamnya terkandung hadis-hadis dan asar-asar para sahabat tentang adab dan akhlak yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu sering dipuji-puji sebagai sumber cahaya yang sangat terang. Anta syamsun. Apa itu artinya anta syamsun? Ini kalau dalam tata bahasa Arab atau gaya bahasa Arab, ini namanya tashbih. Rasulullah itu diserupakan seperti matahari. Anta syamsun itu kalau diterjemah, Anda seperti matahari wahai Rasulullah. Anta badrun, Anda bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya yang paling terang. Cahaya sunnah, cahaya Islam, cahaya iman itu lebih terang dari semua cahaya, karena bisa tembus sampai ke
hati, menyinari hati orang-orang yang mau menyerap petunjuk-petunjuk terbaik dari beliau. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang memuji-muji Rasul, Anda bagikan matahari, Anda bagikan bulan purnama, Anda membawa cahaya yang sangat terang. Ketika Anda diutus wahai Rasulullah, Anda mengetaskan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman, cahaya Islam. Engkau keluarkan orang dari menyembah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang kalau seandainya kamu berdoa kepadanya juga tidak mendengar karena benda mati, dientaskan untuk menyembah Allah, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, yang memang satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Maka mari kita upayakan urusan kita dengan Rasulullah itu jangan hanya muji-muji. Kita sambut cahaya yang memancar dari beliau, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya sunnah, sehingga kita benar-benar menikmati diutusnya Rasulullah SAW, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dan semoga nanti hasil akhirnya, semoga ya, kita masuk golongan yang difirmankan oleh Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Sebenarnya kita sudah berulang-ulang memohon kepada Allah tentang masalah ini. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami, teguhkan kami, istiqamahkanlah kami di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Ini harapan kita ya, bukan sekedar mengisi waktu kosong, tapi benar-benar kita luangkan waktu untuk belajar akhlak, adab dan akhlak melalui kitab Al-Adabul Mufrad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa-apa yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau ini. Baik. Catatan saya terakhir itu Al-Amin bulan Februari sampai hadis 57 ya. Ya. Tayyib. Benar ya datanya ya. Sekarang ini kalau kita nggak punya data itu nggak percaya. Iya. Iya. Baik. Berarti kita lanjut bab 12 ya. Bab 29 ya. Bab man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Bab orang yang menyambung hubungan kekerabatannya, dia akan dicintai keluarganya. Dah ya, nggak ada masalah judul ini ya. Ya, sudah. Kira-kira kalau ada orang ini, Masya Allah, dalam keluarganya itu peduli banget dengan silaturahim. Ya, dia sambung hubungan kekerabatannya. Mungkin nggak ini karena sebab dia rajin silaturahim itu akhirnya diusir oleh kerabatnya. Sono, pergi. Saya belum pernah dengar ada orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah ini, ya, sebagaimana judul ini ya. Orang yang menyambung hubungan kekerabatannya, dia akan dicintai keluarganya. Ya. Apalagi kita yang merantau-merantau ini, yang jauh-jauh, sesekali kita pulang kampung, Masya Allah, itu biasanya keluarga kita sambutannya biasa dan tidak akan hilang. Ya. Maksudnya kalau kita mau nanti diingat-ingat, oh ya Allah, ini keluarga saya yang ini baik banget, akhirnya dicintai oleh keluarganya. Nyata ini, nggak usah nggak ada perdebatan dalam masalah ini. Tinggal kita ya, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ajaran ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka, beliau berkata, doanya ini untuk Ibnu Umar dan Umar ya. Ibnu Umar itu berarti putranya Umar. Berarti ada dua orang di sini, putranya dan bapaknya.
Nama aslinya Abdullah ibnu Umar, tapi biasanya cukup disingkat Ibnu Umar. Doanya untuk mereka berdua, karena Ibnu Abdullah sahabi, apalagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat besar. Doanya ini beda dengan kalau kita menyebut Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib cukup radhiyallahu anhu. Doanya hanya untuk Ali radhiyallahu an, tidak merambah atau tidak menjalar kepada Abu Talib, karena Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Abu Talib paman Rasulullah betul, Abu Talib sangat baik dengan Rasulullah betul, tapi tidak masuk dalam kalangan sahabat karena tidak beriman, jadi tidak berhak mendapatkan doa. Taib, gini-gini nih tolong difahami ya, antum yang sudah ngaji, terutama yang muda-muda. Kenapa kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, nah, itu dilihat apakah dua-duanya itu muslim, beriman atau tidak. Baik. Manittaqa rabbah, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Siapa yang dimaksud di sini? Kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Azza wa Jal, Allah Jalla Jalaluh, dan lain-lain. Biasanya sifat untuk Allah itu banyak ya. Ada Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, Allah Jalla Jalaluh. Ini variasi-variasi biasanya kalau kita menyebut Allah, sifatnya macam-macam. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kalau dirinci sedikit ya, barang siapa yang bertakwa kepada Sang Penciptanya, Allah, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan sakit dan seterusnya, yang menerbitkan matahari dari timur dan seterusnya ya, yang menggulirkan siang dan malam, yang menurunkan hujan, yang menghamparkan bumi dan seterusnya. Ini kalau didetailkan sampai subuh Pak selesai. Iya. Ya. Termasuk kalau antum misalnya yang menciptakan ikan, mulai dari teri sampai apa itu? Hah? Biasanya kalau ikan yang paling kecil kan teri ya. Yang paling gede? Allahu Akbar. Langit bumi seisinya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam nabatat, tumbuhan, ada alam hayawan dan seterusnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimah, dan menyambung hubungan kekerabatannya, nussi'a fi ajalihi, akan dipanjangkan ajalnya, umurnya, wa thara maluhu, dan diperbanyak hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya, atau keluarganya akan mencintainya ya. Baik, 58, 59 nanti jadi satu kesimpulannya. Yang kedua, hadis kedua dalam bab ini, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ini dari jalur riwayat yang lain ya, manittaqa rabbahu wa wassala rahimah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, wa wassala rahimah, dan menyambung hubungan kekerabatannya. Hubungan kerabat itu yang paling kokoh, yang paling kuat, pertama siapa? Ibu, yang kedua bapak, kemudian berikutnya kerabat-kerabat dari ibu dan bapak, atau saudara kita sekandung, sebapak. Kemudian apa yang akan diraih? Wa unsi alahu fi umuri, akan dipanjangkan umurnya, wa thara maluhu, hartanya akan diperbanyak, wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintainya. Kesimpulan dari dua hadis ini, at-taqwa wasilatul arham, takwa dan menyambung hubungan kekerabatan. Ini sudah sebenarnya nggak usah diterjemah ya, karena silaturahim itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Silaturahim ya, bahkan sudah
mengalami perluasan yang luar biasa. Kumpul apa saja itu silaturahim. Ya. Silaturahim pendukung 01. Nah, kan kemarin berjuang ternyata qadarullah jagoannya tidak Allah kehendaki menjadi presiden. Ya, silaturahim kumpul pendukung 02. Silaturahim pendukung 03. Kan itu ya. Dan mudah-mudahan nanti silaturahim pendukung 01, 02, 03 akur balik lagi karena pemilu sudah selesai ya. Pemilu sudah selesai ya. Demikian juga Jackmania ya, mudah-mudahan akur ya silaturahim dengan Viking sehingga bola ini mendatangkan kebaikan. Tapi klub bola kalau fanatik bacok-bacokan, kalau kalah lempar-lemparan batu, waduh ya mestinya tidak begitulah ya. Apalagi udah pokoknya kita ngarep yang baik-baik aja ya, semoga pada akur gitu ya. Taqwa dan silaturahim huma sababan ra'isan, keduanya adalah sebab utama litawassu'ati wal barakah, sebab utama dilapangkannya rizki dan sebab utamanya diberkahinya harta, wal haya dan kehidupan, wal jalbil mahabbati wat tauqiri min afradil usrah, dan akan mendatangkan atau menumbuhkan cinta dan penghormatan dari anggota keluarga. Ini nyata ini ya. Artinya kalau orang itu dia silaturahim, dia akan dicintai oleh keluarganya, akan dimuliakan oleh keluarganya. Tinggal yang tadi, taqwa dan silaturahim adalah sebab utamanya, dua sebab utama dilapangkannya harta dan diberkahinya. Dah. Ya, kalau yang terakhir tadi, orang yang rajin silaturahim pasti istimewa di tengah-tengah keluarganya. Nah, yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian, at-taqwa ini satu kata ya, satu kalimat, tapi cakupannya itu luas. Ya. Takwa itu tidak hanya diwakili, tidak bisa hanya diwakili dengan rajin sholat. Jadi kita tadi sholat maghrib, tadi subuh kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semoga besok juga subuh lagi dan seterusnya sampai ila masya Allah sampai meninggal. Ini bagian dari at-taqwa. Tidak cukup. Orang bertakwa itu siapa? Orang yang rajin sholat. Belum cukup. Itu baru salah satu sifat unggulannya. Ingat baik-baik, sifat yang pertama itu imannya, akidahnya benar. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian juga lanjutannya selain sholat dia dermawan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu, yakin dengan adanya akhirat. Akhlaknya dermawan, bisa menahan amarahnya, memaafkan manusia, berbuat baik, dan juga salah satu sifat orang bertakwa itulah taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi takwa ini ya, sekali lagi satu kata yang cakupannya itu luas, mencakup agama ini secara keseluruhan. Ada iman, ada akidah, ada ibadah, ada adab, ada akhlak terangkum. Dan ini tolong fahami. Ya. Nanti di kitab ini kita temukan ada orang perempuan itu ahli ibadah luar biasa. Ini sekedar gambaran bahwa takwa itu tidak cukup diwakili hanya dengan ibadah hablum minallah, tapi hablum minan nas juga penting. Ibadahnya itu nggak tanggung-tanggung. Nggak tahu sekarang ini masih ada nggak perempuan seperti ini. Rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, cuman dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Kalau ngomong itu nggak dipikir, nyakiti tetangganya. Ditanyakan kepada Rasulullah bagaimana wanita ini di kitab ini, tapi tidak malam ini, insya Allah tidak sampai tahun 2030 insya Allah ya, mudah-mudahan ketemu itu bab tetangga ini nanti. Pak, la khaira fiha ya finnar, gak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Menunjukkan bahwa bagian dari takwa itu berarti kita harus berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu haknya besar.
Padahal di kitab ini urutan tetangga itu jauh. Ya, pertama adalah ibu bapak, ya kan, kerabat karib. Ini kita masih berkutat di kerabat karib. Tetangga yang kadang-kadang itu tidak ada hubungan kekerabatan, tapi kadang-kadang tetangga itu haknya 3. Kerabat ya iya, muslim ya iya, kemudian tinggalnya di samping kita. Berarti ada 3 hak yang harus kita perhatikan. Nah, itu gambaran untuk memaknai takwa, ya. Itu kadang-kadang takwa ini cuma dijelaskan sekilas saja. Terutama di mimbar Jumat itu cuma mari kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ya. Perintahnya itu apa yang paling dekat? Yang paling dekat, kalau kita bicara perintah Allah dalam keseharian itu yang paling dekat apa? Kewajiban besar salat 5 waktu. Kalau misalnya ini ada, kita ini hadir Jumatan, kemudian sang khatib berwasiat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti orang yang Jumatan tapi tidak sholat subuh, ini ada masalah besar. Maka kadang-kadang itu perlu ditekan, diperjelas. Wahai saudaraku, siapa saja yang hari ini hadir di waktu duhur hari Jumat ini bertakarrub kepada Allah, menunaikan Jumatan yang apabila diabaikan akan menyebabkan orang itu ditutup hatinya oleh Allah menjadi orang yang lalai, yang bisa mengubah orang mukmin menjadi munafik. Kalau ada di antara Anda yang tadi tidak sholat subuh, jangan diulangi lagi. Taubatan nasuha, jangan diulangi lagi. Demikian juga yang Anda sekarang ini Jumatan, tapi nanti ada sholat asar tiba waktunya Anda abaikan, jangan sekali-kali Anda lakukan. Maaf saja ya, jarang kayaknya yang memberi penekanan seperti ini. Karena kalau cuman mari kita jalankan perintah Allah, gitu kan? Nah, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah itu kadang-kadang banyak. Saudara kita itu belum begitu jelas, harus diperjelas. Jazakallahu khairan. Semoga masih ada orang-orang yang menjelaskan agama ini bisa difahami dengan baik, mudah difahami, kemudian menambah ilmu orang-orang yang mau menyimak petuahnya atau menyimak nasihatnya. Baik. Berikutnya, ini bab manajemen, ya. Manajemen apa? Silaturahim. Bab birrul aqrab fal aqrab. Bab berbuat baik kepada, apa itu terjemahannya? Yang paling dekat, kemudian yang dekat. Tolong perhatikan judul ini. Dan ana berharap, kita berharap ya, jangan sampai ada di antara kita yang sombong terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Lihat di luar sana atau bahkan kita sendiri, kadang-kadang kalau berbuat baik itu kacau balau. Ada orang miskin di jalan lapar, kita turun tangan, kita kasih. Betul itu, betul. Tapi kadang-kadang keponakan kita, kerabat-kerabat kita itu nggak pernah kita bagi. Apa iya Islam itu mengajarkan kita berbuat baik orang di jalan, sementara kerabat enggak? Ya, ini begini. Kadang-kadang ada orang suami itu manisnya luar biasa kalau ngobrol atau ketemu wanita di luar. Tapi kalau ketemu istrinya babak belur istrinya. Begini, ini ajaran Islam. Betul berbuat baik itu. Tapi kalau dimulai dari yang jauh-jauh sementara yang dekat itu tidak ini. Benar? Ada seorang karyawan, kalau gajian tuh Masya Allah dermawan banget. Teman-temannya kenyang dengan kebaikannya, tapi ibunya yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, ternyata kadang-kadang lewat. Masalah ini fataliman, apa istilahnya ya, prioritas kepada siapa kita bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering dinomor sekiankan. Ada orang itu Masya Allah semangat berkunjung ke kerabat karibnya, tapi di saat dia berkunjung, sholat yang merupakan mi'rajnya dia ya kepada Allah, itu dia tinggalkan. Ada orang mutar-mutar kian kemari merajut silaturahim, tapi dia tidak sholat.
Begini ini benar menurut ajaran Islam? Gak mungkin. Mestinya itu hak Allah dia tunaikan, hak ibunya, hak kerabatnya dia tunaikan. Kita ini sekali lagi jangan merasa baik-baik saja kalau hidup kita itu belum diikatkan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Saya ambilkan contoh lagi. Ini sebentar lagi Idul Adha. Kadang-kadang orang itu begitu mudah menggelontorkan jutaan, bahkan mungkin puluhan juta beli sapi lemosin. Atau kadang-kadang beli kambing aja ada yang 9 juta. Ya, saya pernah tanya kepada itu apa namanya teman saya yang dagang kambing itu. Itu ada yang 9 juta, bahkan ada yang 11 juta. Tapi itu langka, 11 juta itu istimewa banget. 7 juta, 8 juta pasaran, ya. Begitu mudah dia beli kambing, tapi dia zakatnya tidak diurus. Pada tahun yang sama dia memotong hewan korban. Bahkan kadang-kadang beli sapi satu keluarga, tidak patungan. Pada saat yang sama tahun itu dia masuk ke golongan muzaki. Kecuali kalau tidak muzaki. Tapi kayaknya agak kecil kemungkinannya ya. Orang nggak kaya kemudian beli sapi, biasanya patungan. Ya. Atau hati-hati. Kalau kurban tapi tidak membayar zakat, gimana? Berarti orang ini mendekat kepada Allah melalui amal yang tidak wajib, tapi dia menelantarkan yang wajib. Sama kemarin itu Ramadan banyak yang tarawih, tapi sekarang tidak sholat. Misalnya mendekat kepada Allah dengan sholat tarawih, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat fardu. Apa bisa ditambal itu? Antum biasanya ban yang bisa ditambal itu, baik itu tubles atau yang biasa, itu yang gimana? Yang gimana? Yang cuman ketusuk paku. Kalau bannya ini bolong berlebar banget, pasti angkat tangan, Pak, ganti, nggak bisa. Ya orang ninggalkan sholat 5 waktu cuman ngandelin ibadah sunnah itu gimana? Yang wajib ditegakkan, mudah-mudahan nanti bisa ditutupi dengan qabliyah, ba'diyah, witir, itu kan? Itu kaitannya dengan sholat. Ini masalah ini, ikhwatal iman. Kalau kita cermati, kita masih sering ceroboh. Bertakarrub kepada Allah tidak dimulai dari yang pokok. Ya, orang Islam itu harus tahu meninggalkan sholat wajib itu ancamannya berat. Meninggalkan satu kewajiban yang sudah dia harus lakukan itu berarti urusannya dengan Allah. Maka dalam usul fikih itu yang namanya wajib itu adalah yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan ancaman siksa. Dimulai dari sini. Taib. Nah ini juga ada bab memandu kita, membimbing kita bagaimana kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Dimulai dari mana dulu, ya. Baik. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba, dari Miqdam bin Ma'di Kariba, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, annahu bahwasanya beliau sami'a Rasulullah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yusikum, berwasiat kepada kalian, bi ummahatikum, agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Nomor 1 ibu, ya. Thumma yusikum bi ummahatikum, kemudian Allah berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Berbuat baik ini diantaranya adalah menyambung hubungan antara anak dengan ibu, silaturahim. Thumma yusikum bi abaikum, kemudian Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Nah, kita harus ridho ya kalau kita ini dikalahkan oleh istri kita dalam bab baktinya anak. Ini bukan pertama kali, bahkan di awal sudah kita temukan juga ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa sih yang saya itu harus berbuat baik kepadanya? Ummak, ibumu. Sahabat bertanya lagi, tsumma man? Rasulullah menjawab lagi, ummak, ibumu. Sampai ketiga kali jawabannya masih ibumu. Keempat baru bapakmu. Awas, kita harus berani jujur menerima ajaran ya, jangan diumpetin ya. Nanti anak-anak kita itu kasih tahu, nah tuh ya, itu ibumu, itu makmu itu. Kalau di sini apa nyakmu ya.
Itu yang mengandung kamu, yang melahirkan kamu, itu kamu diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada ibumu 3 kali lipat daripada bapak. Bapak mama sehat bugar misalnya, alhamdulillah, tuh ibumu. Nah, baik. Kemudian summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada yang lebih dekat, kemudian yang dekat. Itu kalau di dalam ayat Al-Quran itu sampai ada hamba sahaya, Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil hamba saya, diawali dari orang tua dulu, kerabat karib, ada tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Baik, kesimpulannya, wasiatul Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muakkadi bi husni suhbah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ditekankan untuk berbuat baik ma'al ummi, terhadap ibu, kanat bisababil masyaqqah allati yu'aniha, disebabkan karena masyaqqah, penderitaan yang dia derita. Jadi kalau di dalam Islam kita ini dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah, ya, untuk ihsan nomor 1 itu kepada ibu. Kira-kira kita yang akal sehat ini, yang punya akal waras, menggugat ajaran ini atau tidak? Apaan itu, masa ibu harus nomor 1? Saya kira ya, kalau akal kita sehat, ini memang seharusnya. Tapi antum jangan sombong dengan ini. Begitu aja pakai diajarin. Emang saya nggak tahu apa? Lihat kehidupan ini. Tidak jamin kalau orang itu anaknya pendidikannya tinggi, otomatis dengan sendirinya dia bisa. Enggak. Apalagi orang pendidikan tinggi itu kadang-kadang dia jadi big boss, kadang-kadang jadi orang besar. Itu di lingkungannya itu Masya Allah sekian banyak orang. Kadang-kadang hati-hati ya, urusan begini ini jangan pernah hanya mengandalkan kecerdasan kita. Kadang-kadang ada orang itu Masya Allah, termasuk di dalam Al-Quran kita sudah diwanti-wanti oleh Allah, diwasiati oleh Allah, anak itu jangan sombong sama orang tua. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, berendahkanlah dirimu, ya, tawaduklah kamu kepada kedua orang tuamu. Dunia ini penuh dengan kejutan. Orang tuanya fakir, anaknya Allah kehendaki jadi konglomerat, jadi orang kaya. Nah, bapaknya nggak sekolah ya, nggak sekolah. Ya, kalau sekarang ini misalnya ada anak yang sudah S3 pakar, mungkin nggak bapaknya dulu itu nggak sekolah SD? Nah, yang masih ada ya. Sekolahnya apa? Kalau zaman penjajah itu SR. Iya, anaknya mengorbit menjadi orang pinter. Sombong kepada bapaknya, ngeremehin. Bapak ngerti apa? Diem. Astagfirullahaladzim. Perhatikan ajaran-ajaran seperti ini. Orang-orang yang baik-baik saja, yang lempeng, yang beres urusannya dengan orang tuanya adalah yang berpegang teguh. Kita sebagai orang Islam yang mengamalkan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak otomatis orang itu bisa baik-baik saja urusannya dengan sesama manusia ini hanya karena dia pinter, hanya dia karena kaya. Enggak. Orang-orang yang takut kepada Allah, ingat nanti suatu saat akan dihisab. Kalau dia jahat sama tetangganya, nanti akan dapat balasannya. Kalau dia durhaka kepada orang tua, dia akan dapat dosanya. Dia kalau berbakti kepada orang tua, insya Allah dapat ganjaran. Orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, yang akan berusaha bagaimana. Iya, di dunia ini tuh kadang-kadang ada orang jahat banget. Ya, semoga tidak bahasanya apa ya? Ya semoga dapat hidayah orang-orang yang jahat begini. Dalam ajaran Islam saya contohkan, kalau kita misalnya jalan kemudian lihat paku, kita buang, kita singkirkan, kita pungut, kita singkirkan. Perbuatan kita ini di dalam ajaran Islam, ya, ini dihargai tinggi banget. Salah satu cabang keimanan. Bisa saja orang mukmin ke masjid, dia melihat paku, beling atau hal-hal lain yang mengganggu, kemudian dia pungut. Siapa tahu amal kecil ini yang diterima oleh Allah akhirnya mendapatkan rahmat Allah. Di luar sana ada orang tuh nyebar paku. Tadi baca berita ada tukang ban itu digeruduk. Nah, di
udahlah pokoknya kalau yang baca berita ini sama dengan saya pengantar. Ada paku itu sengaja disebar. Bayangin kadang-kadang orang itu pulang sore-sore begini, buru-buru pengen ketemu keluarganya, ketusuk paku yang dia sebar, harus kempes dulu bannya, nungguin nempel ban. Antara yang menyebar paku dengan yang nyingkirin paku beda. Iya, bahkan kadang-kadang ada yang lebih jahat dari itu, ya kan? Maka ajaran-ajaran Rasulullah, Allah dan Rasulnya ini kalau diterapkan, jalan itu aman, rumah tangga damai, ya, rakyat akan negeri ini akan makmur, akan tenang, ya. Kalau pemerintahnya ngurus dengan baik, rakyatnya juga taat dengan pemerintah. Inilah gambaran bahwa agama ini rahmat. Apabila kita pelajari dan kita amalkan, pasti mendatangkan maslahat. Baik. Wasiat Rasulullah SAW yang sangat ditekankan untuk berbuat baik kepada ibu disebabkan masyakkah, penderitaan yang diderita oleh ibu. Apa itu? Minal hamil. Gak tahu antum itu ingat nggak bapak ibu kita ini dulu waktu hamil tuh sengsaranya kayak apa? Tapi saya melihat anak saya yang ketiga itu yang kemarin baru nikah itu alhamdulillah sudah hamil. Itu waktu awal itu 3 bulan, masya Allah, masuk rumah sakit berapa kali? Ya, sengsara awal-awal. Ada yang begitu, tapi ada juga yang enggak. Ya, jadi anaknya nanti kalau diceritain dulu itu saya kalau waktu lahir ngandung kamu itu saya masuk rumah sakit berapa kali mudah. Ada yang begitu kan? Bahkan kadang-kadang lahirnya juga luar biasa. Wal wada, melahirkan, hamil, melahirkan, warrada, menyusui. Ini semuanya melakukan siapa? Ibu kan? Nah, antum tinggal kipas-kipas saja. Masya Allah, ya. Ini bisa babi tahwunin nas an adai huquqiyah, dan disebabkan karena banyak orang yang meremehkan atau mengabaikan menunaikan haknya. Ini nyata. Bahkan kadang-kadang yang malu kita ini orang Islam yang durhaka kepada ibunya, ya, orang Islam. Bahkan kalau kita berbicara tentang kedurhakaan tuh, ya Allah, hari ini tuh dahsyat banget. Ada anak itu durhakanya sampai bunuh emaknya, ada, ya, suami mutilasi istrinya, ada. Ya Allah, ini adalah kejadian di rumah, ya, rumah tangga. Padahal orang Islam itu kalau berumah tangga itu mestinya damai. Istri itu kayak ratu, diperlakukan dengan baik, tapi ada yang dimutilasi. Terakhir yang rame itu mutilasi yang di mana itu? Antum tahu? Dekat dari sini tempatnya. Dipotong-potong istrinya, dagingnya itu potongan-potongan ditawarin ke tetangga. Masya Allah, saya lihat juga di YouTube itu untuk menangkap orang ini sampai ada ABRI juga ikut ini, susah ditangkap. Tapi saya berdoa mudah-mudahan dia gila. Mudah-mudahan gila pelakunya. Kalau sampai ini orang waras, berakal sehat, dosanya itu kayak apa? Tapi kan kalau gila kan nggak dosa. Ya, iya itu saja. Mudah-mudahan setelah diperiksa orang ini benar-benar ada kelainan jiwa, sehingga sekarang ada ungkapan orang kaya mah bebas gitu ya. Iya kan? Di luar sana itu loh, orang kaya mah bebas, sultan mah bebas. Orang kaya itu sekarang disebut sultan gitu kan? Bebas, mau beli pesawat, mau pribadi, mau beli apalah, mau beli sepatu sekian ini, mau beli istrinya beli tas sekian miliar, nggak apa-apa, sultan mah bebas, ya. Bahkan mungkin kalau ada yang sudah bosen duit kemudian duitnya dibakarin, sultan mah bebas, sudah bosen duit gitu kan. Tapi ternyata kalau kita pikir-pikir, yang bebas itu bukan orang kaya. Bahkan orang kaya itu harus menyiapkan jawaban nanti dihisab, hartamu dari mana dan kamu belanjakan untuk apa. Yang bebas itu orang gila, bebas. Iya, orang gila mah bebas, bener itu. Nggak sholat gila, bebas, ya kan? Telanjang bulat, mondar-mandir di pinggir jalan, orang gila, bebas. Tapi kalau orang berakal nggak bebas, mukallaf kita. Mukallaf. Baik. Nah ini ditekankan oleh Rasulullah karena tadi ibu itu yang menderita, ya. Kemudian banyak orang yang umumnya tidak memperhatikan hak ibu. Fatikraru yufidut taukid, maka pengulangan ini memberi makna penekanan. Diulang tadi untuk ibu 2 kali ya.
Innallah yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua atau pelajaran yang dipetik, ada mutikrar fil wasiyah ma'al aqarib yushiru ila anna haqqahum wa in kana muta'akkadan walakin laisa hadha ta'akkud mithla ta'akkudi haqqil abawain. Tidak diulangnya wasiat terhadap kerabat itu menunjukkan bahwa hak mereka meskipun besar tapi tidak sepadan atau tidak sama dengan hak kedua orang tua. Nah, bawa pulang ilmu ini, ya. Ilmu ini bawa pulang. Ternyata hak orang tua itu yang paling utama, terutama ibu. Kalau umur-umur kayak saya ini umumnya yang sudah 50 ke atas itu banyak yang orang tuanya sudah di alam barzah. Bagaimana kita berbakti kepada mereka, berbuat baik? Kalau berbuat baik kepada orang muslim, muslimah yang wafat, ya, termasuk ibu kita yang muslimah, bapak kita yang muslim, apalagi gitu ya, yang paling mudah kita lakukan, yang paling banyak peluangnya untuk kita lakukan adalah berdoa. Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian jangan berhenti di situ. Untuk mohon ampun itu kita mohonkan ampun semua orang. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, dah gencar kita berdoa. Nah, anak yang gencar berdoa untuk dirinya, untuk orang tua, untuk sesama muslim itu yang gimana? Tentunya yang rajin sholat. Maka menyiapkan anak yang rajin sholat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan diantaranya istighfarnya anak, ini penting banget. Menyiapkan anak supaya muqimis sholat itu salah satunya dengan keteladanan dan doa. Kita yang sudah punya anak 7 tahun laki-laki, bawa ke masjid. Terus kita berdoa kepada Allah, Rabbi'jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ikuti doa Nabiullah Ibrahim. Insya Allah dari 7 tahun sudah dibawa ke masjid, ya kan? 7 tahun itu bisa dididik. Nah, kamu nanti di sini ya, samping bapak. Jangan berisik di masjid. Itu rumah Allah. Itu orang-orang pada sholat butuh ketenangan. Kamu nanti diem ya, yang baik di sini bapak. Dari 7 tahun, 15 tahun baru balik, sudah 8 tahun dilatih. Bapaknya wafat, insya Allah anak ini sudah terbiasa. Mudah dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat, insya Allah dia lancar. Tapi kalau maaf saja orang gak mikirin anaknya muqimis sholat atau tidak, bisa saja dia wafat, anaknya tidak pernah mengangkat tangan untuk dirinya, kebaikan dirinya, dan apalagi untuk orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini jemaah sekalian, alhamdulillah dapat 2 hadis ya. 2 apa 3 tadi? 3 ya, 3. Mudah-mudahan nanti 2 pekan yang akan datang kita bertemu lagi. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.